Upacara bendera Senin 6 Mei 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap, blok. Depan, blok. Blok, blok. Dan di depan, blok. Siap, blok. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara, hormat, blok. Blok, blok. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruh barisan, siap, siap. Penghormatan kepada pembina upacara. Mana? Pembina upacara. Hormat! Siap. Hormat! Siap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan
caca. Memberikan kata Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang dan satu berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tinggal daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang besar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina barisan diistirahatkan. Kawanan, istirahat di depan. Gas! Baik, saya akan menyampaikan amanat dari pimpinan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk anak-anak sekalian yang sekolah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ini adalah amanat dari Bapak Kapolda Metro Jaya yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati para guru, saya hormati Kasatgas ataupun anggota daripada Polres Metro Jakarta Pusat. Ini saya sayangi dan saya cintai siswa-siswi daripada SMA Santo Fransiskus. Kebetulan nama saya juga Lady Agustinus, jadi ada susnya ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan upacara bendera pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit nggak sih? Sehat ya? Sehat semua ya? Anak-anakku semua ya? Sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir di sini bersama kepala sekolah, para bapak dan ibu guru, serta di depan anak-anakku yang tercinta. Para pembelajar, pemilik masa depan, para generasi muda yang digadang-gadang sebagai penentu masa depan Indonesia pada tahun 2040, yaitu generasi Z. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat memelihara rasa cinta tanah air, terjalin hubungan silaturahmi yang erat di antara kita, mengatasi berbagai perbedaan suku, agama, ras, antar golongan yang berbeda-beda, menyatukan dalam satu kesamaan bahasa, bangsa dan tanah air Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk yang lebih dari 275 juta jiwa dan 17.000 pulau Indonesia, dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, kaya akan sumber daya manusia, dan kaya akan keberagaman suku bangsa, ras, dan budaya. Namun demikian, ke depan ada 3 tantangan besar yang menanti, yaitu menuntut kesiapan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Pertama, situasi di mana bangsa ini dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif
yang jumlahnya luar biasa, dikenal dengan istilah momentum demografi. Apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa tersebut insya Allah menjadi bonus demografi dividend yang sangat berharga. Dan jika sebaliknya, bukan mustahil kesempatan emas tersebut menanti bencana demografi atau demografi disaster, dan sudah tentu hal tersebut bukan yang diinginkan. Coba bayangkan jika jumlah penduduk produktif melimpah tetapi penganggur. Yang kedua, fenomena mencairnya es di kawasan Arktik Kutub Utara dinilai akan menimbulkan bencana bagi dunia, sebab Kutub Utara merupakan wilayah yang paling krusial untuk memberikan dampak bagi perubahan iklim global kawasan. Pendingin di seluruh dunia ini menjadi bukti bahwa suhu bumi memanas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibat perubahan iklim mengerikan. Bagaimana kalau banjir rob sampai ke tempat kita sendiri, terutama di sekolahan ini? Bagaimana kalau ada banjir meluap dari semua lini masuk ke sekolah? Tentu kan akan mengerikan. Saat ini salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan adalah dengan beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan yang ramah lingkungan. Secara singkat, saya tegaskan bahwa dunia di mana saat kita hidup selalu berkembang dan perlu kemampuan kita untuk beradaptasi supaya tetap survive dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah kehidupan manusia. Disinilah pentingnya SDM unggul, yaitu orang-orang berintegritas yang punya komitmen menyelamatkan masa depan, orang-orang beretos kerja dan kaya inovasi, dan orang-orang yang mau bergotong royong sehingga dengan mengakselerasi perbaikan yang signifikan. Ketiga, transformasi digital. Jika dulu membuat robot yang mampu berbicara dan berjalan seperti layaknya manusia hanya hayalan belaka, maka saat ini merupakan suatu yang realistis untuk diwujudkan. Bahkan salah satu media mainstream mengatakan bahwa 85 juta pekerjaan terancam digantikan robot. Dengan demikian, masalah SDM ini tidak main-main, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini saya berpesan, jangan terbuai dengan melimpahnya sumber daya alam atau SDM. Karena tanpa SDM yang unggul, siapa yang bisa mengolahnya? Di era globalisasi ini, jangan sampai kita menjadi penonton bagi orang asing yang memanfaatkan kekayaan alam kita. Perlu saya tekankan di sini bahwa menurut Bank Dunia, sumber daya alam hanya menyumbang 10% kemajuan bangsa. Paling besar adalah inovasi dan kreativitas, yaitu 45%. Jejaring sosial itu 25%, teknologi 20%, dan baru sumber daya alam itu 10%. Kesimpulannya bahwa kunci keberhasilan bangsa Indonesia di masa depan adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki sikap sense of belonging atau rasa memiliki negara.
Indonesia disertai semangat nasionalisme sehingga dapat memperkuat persatuan bangsa, rasa kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong dalam satu kesatuan yang utuh. Dan sebaliknya, bangsa ini sama sekali tidak menginginkan pemuda dan pelajar yang malas, yang suka tawuran, yang mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax. Indonesia memerlukan masyarakat dengan mindset karakter setiap menerima perbedaan, berani berkreasi, berinovasi, dan berprestasi guna menghadapi segala tantangan dunia yang semakin ekstrim, kompleks, dan dinamis. Siswa-siswi SMA ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang. Para pemuda yang akan menyandang peran agents of change atau agen perubahan sekaligus agent of sosial atau kontrol. Oleh karenanya kalian perlu memiliki mimpi yang tinggi, keyakinan yang besar, harapan yang banyak, kemauan yang kuat. Jangan hanya bermimpi, raihlah mimpi itu. Jangan hanya meraih, lampauilah mimpi tersebut. Jadikanlah segala tantangan sebagai batu loncatan kita untuk mengasah kemampuan dan mengakselerasi segala kegiatan kita. Karena melalui proses tersebut, kita mampu berdiri tegak, mempertahankan fondasi kokoh dan pilar-pilar bangsa Indonesia. Pertanyaannya, seperti apakah sumber daya manusia kita saat ini? Jika memperhatikan data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI perihal pengaduan kasus perlindungan anak antara tahun 2017 sampai dengan 2022, maka ada fakta yang semestinya membuat kita lebih waspada. Walaupun ada kecenderungan turun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dari 5.953 menjadi 4.124 kasus. Antara lain terjadi tawuran. Mudah-mudahan sekolah ini, SMP Santo Alexis ini, tidak ada yang tawuran satupun ya, karena laporannya tidak ada yang tawuran. Bullying di sekolah dan di media sosial. Saya yakin anak-anak semua ini sudah paham medsos semua dan tidak ada yang membuli sesama. Menjadi korban terorisme, jangan sampai jadi target terorisme. Terpapar paham radikalisme, penyalahgunaan narkoba. Ingat, narkoba sekarang semakin marak atau semakin ramai, mulai disusupi di sekolah-sekolah, termasuk juga anak SD, SMP, apalagi SMA. Itu gampang sekali tersulut narkoba. Dengan permen, dengan gula-gula, itu masuk narkoba. Hati-hati anak-anak semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas diri kita, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut secara benar, karena sejatinya merupakan bentuk pengawalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berhati-hati ketika bermain-main di dunia maya. Jangan reaktif terhadap informasi-informasi yang membuat kita marah dan mudah terpancing emosi. Periksalah kebenaran informasi yang diterima. Jangan sampai kita terpengaruh oleh berita hoax yang justru menjadi blunder bagi kita sendiri. Bertanyalah kepada orang yang tepat agar kita tidak tersesat. Saya yakin siswa-siswi yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat. Tunjukkanlah kalian generasi emas yang mampu membawa kemajuan
kemajuan bagi bangsa, yang selalu ingin mencetak prestasi, berkontribusi dan senantiasa mengembangkan kompetensi diri, yang mampu menjadi tauladan bagi masyarakat, yang mampu menjaga dan melestarikan kearifan lokal, santun namun tetap menyerap teknologi dan wawasan global, serta senantiasa memperhatikan aspek moral, yang mampu menjadi ujung tombak dalam membangun kesatuan bangsa, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter profil pelajar yang mampu mempertahankan jati diri bangsa dan tangguh terhadap pengaruh negatif yang dihadapi di masa depan. Pelajar yang berkarakter Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Demikian sambutan saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semuanya, serta mampu meninggalkan catatan baik dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Mei 2023, atas nama Kapolda Metro Jaya. Sekian. Menyanyikan lagu Mars Franciscus. Bersama menimba ilmu, kita rasa dan dipaksa jadi manusia seutuhnya. Bolehlah bersedikit berlilah dan semangat persaudaraan. Budi luhur beriman teguh, cita-cita kita semua. Franciscus majulah selalu dalam kasih damai dan kebenaran. Majulah tunas muda bagi nusa dan bangsa, demi wujud paksa. Pembacaan doa. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu supaya aku dapat belajar pada hari ini dengan baik. Bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk dapat menyertai guru-guru dalam pembelajaran, supaya kami bisa memahami materi pada hari ini.
Kami berusaha dengan sungguh untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan tekun. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Semoga kami dapat berhasil dan dapat berguna bagi masa depan. Semoga kegagalan dan kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami menjadi putus asa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sampai Kristus Asuci doakanlah kami, dan melebar Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Acara pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 telah selesai. Kita bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Anak, pembina upacara, hormat! Gerak! 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 Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! 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 Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman. Oke, selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi SMK dan SMA Fransiskus. Setelah selesai upacara, kita akan kembali ke kelas masing-masing. Akan dilanjutkan dengan pembelajaran. Upacara selesai.